Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusuma Wardani, NPM 19751060 dari D3 Agribisnis 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan statistika dengan judul Pengaruh Pemasaran Produk Makanan dan Minuman terhadap minat beli konsumen di Green Cafe. Langsung aja ke penjelasannya. Terima kasih. Pendahuluan diawali dengan latar belakang. Yang pertama, pengertian analisis korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, seperti itu pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Yang kedua, pengertian dari analisis regresi atau biasa disingkat sebagai anarek adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Anarek juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan suatu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau the explanatory. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis data dengan menggunakan perhitungan atau analisis korelasi, persamaan regresi, koefisien determinasi, hipotesis dan uji secara simultan, hipotesis dan uji secara individu. Yang kedua, membahas perhitungan data dengan keterkaitan teori dan hasil analisis. Yang ketiga, menyimpulkan hasil dari data yang telah diperhitungkan. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, analisis korelasi. Pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen di Green Cafe. Tingkat pemasaran sebagai X dan minat beli konsumen sebagai Y di Kota Metro Provinsi Lampung. Jumlah sampel terdapat 30 sampel. Untuk mencari X kuadrat yaitu 30 sebagai contoh 35 dikali 35 sama dengan 1225. Untuk mencari Y kuadrat sebagai contoh 38 dikali 38 hasilnya 1444. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh total dari keseluruhan, yaitu yang pertama sigma X sama dengan 1116, sigma Y sama dengan 1174, sigma X kuadrat sama dengan 41600, sigma Y kuadrat sama dengan 46404, sigma XY sama dengan 43591. Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan jumlah sampel sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar jumlah sampel sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat akar jumlah sampel sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Mendapatkan hasil yaitu minus 4,135. Jadi koefisien korelasi sebesar minus 4,135 karena nilainya negatif, hubungan tingkat pemasaran dan minat beli konsumen lemah atau tidak searah. Artinya minat beli konsumen di Green Cafe tidak diikuti dengan produktivitas akan tingkat pemasaran itu sendiri. Yang kedua, persamaan regresi. Untuk mencari nilai B, rumusnya jumlah sampel sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah sampel sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Hasilnya yaitu minus 0,9646. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi jumlah sampel.
Hasilnya 76,36. Sedangkan untuk mencari Y prediksi, sebagai contoh, 7 rumusnya A tambah B dikali X. 76 dikali 30, 76,36 ditambah minus 0,9646 dikali 35 sama dengan 42.599. Untuk mencari Y dikurang Y prediksi kuadrat, yaitu sebagai contoh 41 dikurang 43.5636 angka kuadrat sama dengan 6,5720,449. Sedangkan untuk mencari Y dikurang Y rata kuadrat, yaitu dicari dulu Y ratanya dengan rumus jumlah Y dibagi jumlah data. Jumlah Y-nya 1174 dibagi jumlah data 30 sama dengan 39,13. Rumus dimasukkan ke rumus Y dikurang Y rata kuadrat. 38 dikurang 39,13 kuadrat sama dengan 1276,9. Untuk koefisien determinasi, mencari R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma dalam kurung Y dikurang Y prediksi akar E kuadrat dibagi sigma dalam kurung Y dikurang Y rata kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 dikurang dalam kurung 651.7588938 dibagi 495249. Jadi hasilnya R kuadrat sama dengan minus 0,3160. Koefisien determinasi disesuaikan. R adjusted sama dengan R kuadrat dikurang P dalam kurung 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang P dikurang 1. Hasilnya 0,6734. Untuk mencari kesalahan baku estimasi, rumusnya akar sigma Y dikurang Y prediksi akar kuadrat dibagi N dikurang K, mendapatkan hasil 4824. Sedangkan untuk hipotesis dan uji F secara simultan, uji F digunakan untuk ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Untuk mencari F, rumusnya R kuadrat dibagi K dikurang 1 per 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K. Hasilnya minus 0,3125. Karena F hitung minus 0,3125 kurang dari F tabel 2490518, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik. Untuk uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. HA ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk mencari T hitung, rumusnya BJ dibagi SBJ mendapatkan hasil 8261. Karena T hitung 8261 lebih besar dari T tabel 2,04, maka HA diterima antara tingkat pemasaran dan minat beli konsumen. Pembahasan itu pengertian dari regresi dibagi dua macam, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Linear dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel atau variabel bebas. Sedangkan linearitas dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel. Pengertian korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Sedangkan untuk pengertian koefisien determinasi, yaitu rasio jumlah regresi kuadrat atau SSR dengan jumlah total kuadrat atau SST
Koefisien determinasi ini biasa ditulis dengan simbol R kuadrat atau disebut dengan R square. Sedangkan untuk hipotesis secara simultan, uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu koefisien korelasi sebesar minus 4135 karena nilainya negatif, hubungan tingkat pemasaran dan minat beli konsumen lemah atau tidak searah. Hasil yang didapat dari persamaan regresi yaitu B sama dengan minus 0,9646 dan A sama dengan 76,36. Koefisien determinasi senilai minus 0,3160, F itu minus 0,3125 kurang dari F tabel 249,0518, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik. T hitung 8,261 lebih besar dari T tabel 2,04, maka HA diterima antara tingkat pemasaran dan minat beli konsumen. Yang terakhir, implikasi. Untuk meningkatkan daya beli atau minat konsumen, sebaiknya penjual memasarkan produk-produk makanan dan minuman yang sedang disukai atau diminati oleh para konsumen. Misalnya, saat ini konsumen sedang minat terhadap minuman yang menggunakan bubble atau boba. Selain itu, penjual menata kafe yang menjaga kebersihan dan bersikap ramah agar terlihat menarik di mata konsumen. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.